seorang laki-laki yang sebagai tersangka yang menganiaya ibu dari 4 orang anak beralasan karena dia sedang ngurus anak, jadi dia mohon penangguhan penahanan. Hari ini kami selaku kuasa hukum pihak perempuan yang menjadi korban KDRT yang cukup viral dan cukup memakan waktu lama di Polsek Kembangan. Hari ini kedatangan kami adalah untuk berkoordinasi, memastikan bahwa tersangka yang tidak ditahan itu sudah waktunya dilimpah ke kejaksaan atau bisa dikenal biasanya tahap 2, dikarenakan pihak kejaksaan sudah menyatakan P21. Artinya di sini kami ingin memastikan, mengawal bahwa pihak kepolisian khususnya Polsek Kembangan Jakarta Barat ini dapat membawa si tersangka menyerahkan alat buktinya ke Kejaksaan Jakarta Barat. Memangnya si tersangka itu sampai saat ini belum ditahan atau gimana, Bang? Iya, ya seperti di awal yang kami sayangkan ya, yang sempat viral juga, bahwa pada saat pemeriksaan tersangka itu dipulangkan di hadapan kami penasihat hukum, di hadapan korban dan di hadapan awak media pada saat itu. Sehingga sekali lagi kami ingin memastikan juga bahwa tersangka hari ini hadir dan dibawa pihak Polsek Kembangan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Alasannya saat itu apa, Bang? Itu alasan yang sebenarnya kalau buat saya, buat kami melihat itu sangat-sangat dibuat-buat ya. Seorang laki-laki yang sebagai tersangka yang menganiaya ibu dari 4 orang anak beralasan karena dia sedang ngurus anak, jadi dia mohon penangguhan penahanan. Pada faktanya klien kami seorang ibu yang sangat dekat kepada anak-anaknya dan kami bisa membuktikan. Di sini juga menjadikan satu presiden buruk bahwa kita lihat kebetulan kawan saya yang public figure artis juga, Nikita Mirzani, saat ini dilakukan penahanan di kejaksaan walaupun dia juga harus mengasuh atau mengurus anak-anaknya. Artinya kalau dalam proses penegakan hukum tidak ada alasan pelaku atau tersangka KDRT yang berulang harusnya ditahan. Tadi setelah masuk ke dalam Polsek Kembangan, hasilnya masih nihil ya. Saya belum bisa mendapatkan jawaban yang pasti bahwa si tersangka sudah dibawa atau diserahkan ke pihak kejaksaan. Makanya saya akan memastikan dari sini ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Itu apakah betul? ya. Berarti kita berangkat ke sana? Iya, kita ke sana. Ya. Oke, Bang. Ya. Oke, Bang. Oke, Bang. Di samping tol itu ya. Bu. Ya, Bang Sunan, Kamendi, Bang Nahak hari ini mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dalam rangka apa nih, Bang? Ya, jadi hari ini kami selaku tim kuasa hukum dari ibu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang berulang. Kami kehadirannya adalah
untuk memastikan bahwa sesuai dengan agenda hari ini bahwa tersangka atau pelaku akan dibawa oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polsek Kembangan, Jakarta Barat, untuk dihadirkan dalam tahap 2 atau menyerahkan tersangka dan alat bukti. Maka kami hari ini kesini juga untuk menemui Pak Jaksanya juga, memastikan bahwa prosesnya semua berjalan dengan baik, benar, dan lancar. Oke, Kak Mendy, gimana nih hari ini Kak Mendy mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk ngecek apakah pelaku KDRT itu sudah ada di kejaksaan atau belum? Biar berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dia juga sudah ditahan. Tindak kekerasannya kalau boleh tahu seperti apa sih Kak Mendy yang dilakukan oleh pelaku? Ya, aku dililitkan 2 kali sama tali hair dryer, terus dia suruh mbak aku ngambil pisau untuk bunuh aku, terus gali mayat aku, digali di depan rumah aku gitu. Dan sudah berulang gitu ya? Sudah berulang kali. Berulang kali. Tahun lalu juga hal yang serupa, kekerasan juga sudah dilaporkan sama Ibu di Polda Metro Jaya. Waktu itu ada perempuan, sekarang diulangi lagi. Apa ada kelainan Kak dari pelaku, kelainan kejiwaan atau sakit atau gimana? Kayaknya Ya, nggak tahu saya. ya nggak tahu. Mungkin untuk tahap 2 ini Pak Imam yang bisa menjelaskan sedikit. Boleh Pak Imam dijelaskan, Pak Imam? Ya, selamat siang. Jadi menurut info yang kami terima juga harusnya hari ini kan P21 tahap 2 ya, yang dimana penyerahan tersangka beserta barang bukti itu ke jaksa penuntut umum. Jadi di sini kedatangan kami di sini hanya memastikan bahwa keadilan terhadap klien kami sebagai korban KDRT itu masih ada gitu. Karena jangan sampai kejadian ini berulang-ulang kali. Gitu. Jadi saya harap di sini saya meminta kepada pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk segera menahan tersangka untuk dihadapkan di persidangan nanti. Tapi selama ini emang laporan segala macam itu berjalan dengan baik atau tidak? Kalau ini sih gini ya, kalau terkait masalah laporan harusnya kan laporan ini tuh dari bulan April. Kalau memang ini berjalannya sebenarnya baik sesuai dengan jalurnya, sebenarnya harusnya ini sudah terlalu lama ya, dari bulan April. Ini kasus KDRT loh. Kasus KDRT itu kan yang dimana tidak memerlukan banyak saksi juga. Adanya korban, adanya visum yang istilahnya yang bisa menunjang atau bisa membuktikan bahwa memang korban telah merasakan kekerasan itu, ya itu sebenarnya sudah bisa naik. Makanya di sini sudah terlalu lama harusnya. Dan ini kalau memang ini tidak terjadi, artinya tahap 2 ini ada apa dengan penyidik gitu kan, sampai menunda-nunda gitu kan. Jadi ini P21 loh, P21 itu dinyatakan bahwa berkas itu sudah lengkap. Berkas sudah lengkap dan berkas sudah siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk persidangan. Jadi kalau memang penundaan itu nantinya ada seperti ada kekurangan, ada apa, ini yang jadi aneh gitu. Jangan sampai dibuat kekeliruan, dibuat menyesatkan gitu. Itu menurut saya. Oke, ada tambahan Bang Nahar? Sudah belum?